tidak ada orang pada saat itu. Ketika Yesus memilih waktu untuk berdoa, tidak ada orang di sana. Tujuan Yesus memilih supaya berdoa dengan sendiri adalah agar dia bisa memfokuskan hati, pikirannya, batinnya untuk berbicara dengan Bapa. Begitupun dengan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasingkan diri atau di tempat yang tidak dilihat orang, agar jangan ada yang mengganggu pikiran kita berbicara dengan Tuhan, agar pikiran kita bisa fokus kepada Tuhan, batin kita bisa fokus kepada Tuhan, dan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan bisa kita sampaikan dengan baik, walaupun Tuhan memang mengetahui itu. Di ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, di sini dikatakan juga jangan bertele-tele, artinya doa itu terlalu panjang, tetapi kata-kata diulang kembali. Di ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi doa kita jangan terlalu panjang yang mengulang kata-kata yang kita butuhkan itu. Kita ulang-ulang ucapan itu kepada Tuhan. Dia dapat mengatakan bahwa Tuhan lebih mengetahui yang kita butuhkan. Kita cuma melihat secara yang kita butuhkan sekarang, Tuhan melihat jauh lebih dari yang kita butuhkan. Dan ketika kita berdoa, mungkin seringkali kita merasa bimbang, ya. Seringkali kita merasa ragu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin karena kita merasa bahwa ketika kita berdoa, mungkin kita merasa bahwa doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita menunggu jawaban doa itu tidak pernah datang dari Tuhan. Yang kita perlu tahu hari ini adalah ada 3 kriteria doa yang mungkin salah satu doa kita ada di antara 3 kriteria itu. Yang pertama, doa yang dijawab. Contoh doa yang dijawab ketika kita tadi mau dari rumah pergi ke gereja, kita berdoa untuk Tuhan menjaga kita hingga kita tiba di gereja dengan selamat. Tuhan kabulkan doa kita sekarang. Kita berada di Ka'bah Tuhan untuk memuji muliakan namanya. Itulah doa yang langsung dijawab. Yang kedua, doa yang tunggu dulu. Artinya itu doa yang bukan tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi doa itu tidak dijawab pada saat itu, nanti akan dijawab oleh Tuhan. Ya, pengalaman saya masih SD kelas 6. Saya ingin punya HP. Saya berdoa sama Tuhan, saya ingin punya HP. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa saya. Waktu saya SD kelas 3, saya berdoa sama Tuhan, saya memang dari kecil, dari SD kelas 3 sudah bisa bawa motor sendiri, tetapi belum dipercaya untuk bawa motor sendiri. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin supaya bisa bawa motor sendiri. Tuhan tidak menjawab doa saya pada saat itu. Ketika saya SMP kelas 2 baru Tuhan jawab doa saya untuk bisa bawa motor sendiri. Dan juga saya berdoa untuk dapatkan HP. Tuhan tidak jawab pada saat itu, tetapi Tuhan jawab pada saat saya SMA. Penantian yang begitu panjang, dan saya tidak pernah berhenti berdoa, karena saya mempunyai keinginan untuk mengikuti. Yang ketiga adalah doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yaitu contohnya seperti kita mendoakan orang supaya mati, kita mendoakan orang supaya sakit, kita mendoakan orang supaya sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupannya, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kita juga ketika kita berdoa, karena kita tidak perlu bimbang. Karena ada Tuhan yang selalu menopang kita dan akan menjaga kita dalam situasi apapun. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang wanita yang pulang dari tempat kerjanya sudah sekitar jam 12 lewat. Nah, karena jarak rumahnya dari tempat kerja ini sangat jauh, dan dia berjalan kaki dan dia harus memutar jauh. Tapi memang ada jalan pintas. Tetapi jalan pintas itu harus mengikuti sebuah lorong yang dalam, yang gelap, yang jarang ada bangunan di situ. Tapi karena dia berpikir bahwa nanti dia berjalan sangat jauh, melelahkan juga, dan dia memilih untuk mengambil jalan pintas. Nah, ketika dia melewati lorong yang begitu gelap, karena bangunannya jarang,
ketika dia sampai dekat dengan sebuah toko. Rumahnya tinggal 50 meter lagi setelah toko. Ketika dia ingin melanjutkan langkahnya, dia melihat ke depan. Ternyata ada seorang pria berjaket hitam duduk di depan toko tersebut. Sebagai seorang wanita pasti merasa takut. Laki-laki pun pasti merasa takut. Tidak semua laki-laki berani. Jadi dia melihat ke belakang, rasanya dia ingin kembali. Tetapi dia berpikir bahwa dia sudah berjalan sangat jauh dan rumahnya tinggal 50 meter lagi dekat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi dia dalam perjalanan dia pulang ke rumah. Ketika dia selesai berdoa, dia pun ikut menundukkan kepalanya, menghitung langkah kakinya. Dia berjalan sambil menghitung langkahnya. Setelah dia merasa bahwa dia sudah melangkah sangat jauh, dia mengangkat kepalanya, dia melihat ke belakang. Oh, ternyata dia telah melewati pria yang tadi. Setelah itu dia buru-buru pulang ke rumahnya. Dan keesokan paginya, karena seperti biasa, dia mengambil roti untuk sarapan dan juga membuka siaran televisi. Ketika dia membuka siaran televisi, ada sebuah berita perampokan yang beredar di daerah mereka. Karena dia mendengar di daerahnya sendiri, dan dia datang untuk melihat di mana kejadian ini terjadi. Dan diamati dengan baik, ternyata tempat di mana kejadian terjadi adalah tempat di mana semalam yang dia lalui. Dia merasa bingung dan dia juga pergi ke kantor polisi untuk menemui pria yang telah ditangkap oleh polisi karena merantau. Ketika dia sampai ke kantor polisi, dia menemui pria itu dan dia bertanya, "Mengapa semalam kamu tidak merantau saya?" Terus dia sudah tahu apa pria ini menjawab. Dia menjawab bahwa saya takut karena ada seorang yang besar berjalan di belakang Anda. Jadi kita tidak perlu takut untuk berjalan sendiri, saudara-saudara. Karena Tuhan yang selalu menopang kita, menjaga kita dalam situasi apapun. Ketika kita berdoa untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita untuk berjalan dalam jalan yang baik. Jadi ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa doa itu jawaban doa itu kita telah terima daripada Tuhan. Jadi jangan pernah kita ragu, karena Tuhan itu besar. Tuhan memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Tuhan memiliki suatu perlindungan yang begitu baik bagi kita. Ya, bisa saja orang tua kita berjanji kepada kita untuk menjaga kemanapun kita pergi. Tetapi ketika kita pergi itu terlalu jauh, ada juga orang tua yang merasa lelah. Tetapi Tuhan tidak pernah merasa lelah untuk memimpin kita berjalan kemanapun kita pergi. Tuhan akan selalu menuntun kita dalam segala perjalanan yang kita lalui. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, bersyukur. Saya boleh minta anak muda satu orang baca di dalam 1 Timotius 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pada salah satu orang muda 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, terima kasih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Di sini kita belajar tentang bersyukur. Ya, bersyukur adalah perasaan kita menghargai pemberian seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita atau bantuan kepada kita. Tetapi terkadang kita berterima kasih atau bersyukur kepada seseorang ketika pemberiannya itu kita rasa bahwa itu berharga bagi kita. Contoh, kita diberikan baju baru, kita diberikan kue atau sepatu. Itu satu pemberian yang buat kita merasa berterima kasih. Ya. Tetapi terkadang kita tidak pernah berterima kasih dalam hal kecil. Sama seperti saya, waktu Pendeta Daniel atau Pak masih melayani di Amarsi Timur, masih kami tinggal di rumah tubuh, masih dikontrak depan Pendeta Ishak Manoni. Karena di rumah saya bersyukur karena saya dianggap juga sebagai anak kandung. Karena Ken dan Kelly dapat baju, saya pasti dikasih baju. Ken dan Kelly dapat sepatu, pasti saya dikasih sepatu. Jadi apapun yang Ken dan Kelly pakai itu pasti saya akan pakai. Begitupun setiap saya mau pergi ke sekolah, ongkos saya harus dikasih. Saya tidak minta, tapi karena ibu pendeta baik hati dia harus kasih saya ongkos.
sudah saya pergi. Ya, tapi terkadang kalau saya terima uang itu langsung dari tangan pendeta, tapi saya langsung saling pamit, saya pergi langsung terima kasih. Tetapi kadang-kadang kalau pendeta lagi masih makan atau masih siap-siap, masih mandi, nanti uang itu ditaruh di atas meja. Paulus, ini nanti uangmu ya maaf. Tapi nanti kalau saya selesai siap-siap, saya datang ambil uang itu, saya tidak terima kasih. Baru mama tua lagi duduk makan di dapur pun, saya langsung jalan. Saya tidak pergi saling. Nah, terkadang dari hal kecil itu kita lupa untuk berterima kasih kepada seseorang yang memberi kita sesuatu. Ketika kita melihat bahwa sesuatu itu besar, baru kita mengingat terima kasih. Tapi ketika sesuatu itu kecil, kita menganggap sepele. Ya, sama juga. Saya ikuti lagi seorang pendeta, dia membahas tentang bapak-bapak kalau makan di rumah. Bapak-bapak kalau makan di rumah, mama masak capek-capek, siap di meja. Bapak datang dia makan, selesai dia makan dikasih ingat diri, dia langsung mau gimana terserah. Dia mau pergi tidur atau mau pergi kumpul, terserah. Mau pergi kerja pun, dia tidak pernah minta terima kasih di mama yang sudah masuk capek-capek kasih dia. Tapi apa kalau bapak-bapak pergi ke warung, makan deh, bayar, terima kasih mama, kita bisa datang aja. Jadi terkadang dalam hal kecil sekalipun kita lupa untuk berterima kasih kepada istri. Di warung orang lain kita berterima kasih walaupun kita bayar, tapi kepada istri atau orang tua kita sendiri jarang kita mengucapkan terima kasih. Sama, saya di rumah itu jarang mengucapkan terima kasih kepada tante yang sudah masak untuk saya. Jadi palingan disuruh, Paul makan. Saya makan, saya sudah makan. Jadi saya sudah dapat ya orang bilang terima kasih karena sudah kasih ini, saya ini. Jarang saya mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih kecuali dikasih uang. Jadi seringkali kita menganggap sesuatu yang berharga bagi kita, bahwa kita minta terima kasih kepada Tuhan. Terkadang juga di kehidupan kita lupa kalau sesuatu yang kecil itu berharga, karena pemberian itu harus dihargai. Ya, kita harus menghargai pemberian orang kepada kita, karena dia menganggap dia memiliki suatu kebaikan hati memberi kepada kita. Kita harus menghargai itu. Nah, seringkali kita lupa untuk menghargai pemberian Tuhan. Kita bersyukur ketika lahan kita diberkati Tuhan. Kita bersyukur ketika kita panen yang melimpah. Tetapi ketika kita gagal panen, ada persumutan dalam diri kita. Ketika kita panen sedikit, ada persumutan dalam diri kita. Kita lupa untuk bersyukur. Kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Ya, kita lupa berkat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesehatan dan napas hidup. Kita lupa itu. Kita lupa memberi napas hidup itu, memberikan hidupnya dengan cuma-cuma untuk kita. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan mau mati bagi kita. Nah, terkadang kita juga merasa kurang puas, kurang syukur apa yang kita miliki. Contoh hari ini dia tetangga sebelah dari tugas baru, saya bilang, oh ini besok motor baru mau berburu. Saya tidak mau kalah. Nah, ketika kalau kita tidak bisa menyamai mereka, pasti ada rasa persumutan dalam diri kita. Ya, oleh karena itu kita harus bersyukur apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan sudah kasih bagi kita. Yang kita pikirkan adalah semua orang itu lebih di atas daripada kita. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang lebih di bawah dari kita yang sedang bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah lagi ilustrasi terakhir. Ada seorang yang kaya, dia berjalan mengunjungi suatu taman karena di kantornya banyak sekali pekerjaan yang membuat dia pikirannya itu kacau. Dan dia ingin menenangkan pikirannya atau refreshing ke sebuah taman, dan taman itu berada di sebuah perbukitan yang sangat indah, dan di bawah taman itu ada sebuah jalan raya. Nah, di samping jalan itu ada sebuah rumah yang lubang-lubang. Nah, ketika orang yang kaya ini pergi ke taman itu, dia berjalan-jalan mengelilingi taman itu, dia merasa pikiran sangat tenang karena
dia merasa beban pikirnya itu hilang. Ketika dia berjalan hingga sampai ke ujung taman yang di atas bukit ini, dia melihat ke lembah. Ternyata di lembah ini ada seorang yang miskin yang mempunyai rumah yang tadi berlubang-lubang. Dia sedang memperbaiki rumah yang lubang-lubang ini dan mencoba untuk membuat kembali rumah ini menjadi bagus. Nah, ketika dia melihat orang miskin ini, dalam hatinya dia bilang, terima kasih Tuhan, nasib saya tidak sama seperti orang miskin. Nah, orang miskin ini dia sedang memperbaiki rumahnya. Tiba-tiba dia mendengar suara sirine ambulans lewat dari depan rumahnya. Ketika dia melihat, ambulans itu sedang membawa orang yang sakit. Nah, ketika dia melihat orang yang sakit itu terbaring di atas ambulans yang sedang dibawa ke rumah sakit, dalam hatinya dia bilang, terima kasih Tuhan, walaupun saya miskin, tetapi saya masih diizinkan Tuhan untuk menerima kesehatan. Saya masih bisa bekerja dan melakukan semua aktivitas saya. Itu beralih lagi kepada orang yang sakit ini. Ketika orang sakit ini dia dibawa ke rumah sakit, dia dibaringkan di suatu ruangan dan di dalam ruangan itu ada seorang pasien lagi di sebelahnya. Jadi dalam ruangan itu ada 2 orang pasien. Mereka, dia dan ada pasien satunya lagi. Setelah dia dibaringkan beberapa menit, suara tangisan menggema di ruangan itu. Suara tangisan yang membuat dia mencari di mana sumber suara tersebut. Setelah dia melirik kiri dan ke kanan, dia melihat di sebelahnya sedang ada tangis karena pasien di sebelahnya telah meninggal. Di situ dalam hatinya dia bilang, terima kasih Tuhan, walaupun saya sakit, tetapi saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Saya masih diizinkan Tuhan untuk bernafas. Nah, kita berlari kepada orang mati ini, saudara. Apa yang terjadi dengan orang mati ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang hidup tahu bahwa dia akan mati, tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi intinya hanya orang mati saja tidak bisa bersyukur. Selagi masih diberi kesempatan untuk hidup, syukuri itu. Apapun yang ada pada kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bersyukur. Karena setiap pemberian itu berharga bagi kita. Jadi kesimpulan dari khotbah saya yang hari ini ada 2 poin. Yang pertama, gunakanlah doa sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan untuk menceritakan semua masalah kita, beban pikiran kita, belum kehidupan yang menerpa kita, agar Tuhan bisa membantu kita dalam menyelesaikan semua masalah kita. Tetapi jangan berdoa pada saat kita susah. Ketika kita ada masalah, baru kita berdoa kepada Tuhan. Tidak. Ketika kita senang pun kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan jadikan doa itu seperti obat yang kita butuhkan hanya pada saat kita sakit. Tetapi jadikanlah doa itu sebagai udara yang tanpanya kita tidak bisa hidup atau bernafas. Yang kedua, bersyukurlah kepada Tuhan untuk hal sekecil apapun, contohnya napas hidup dan kesehatan yang masih diberikan bagi kita. Kita juga harus bersyukur dengan hal kecil lain yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah kita bersungut-sungut, karena pemberian itu berharga bagi kita. Kita memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Kita lupa berkata besar kesehatan napas hidup bagi kita. Mungkin ini saya renungan bisa saya bagi bagi kita. Terima kasih Kristus makan tim. Sebagai lagu penutup, kita buka bersama dalam lagu nomor 268 pada saat berdoa. Undang jemaat mau berdiri. Lagu nomor 268. Pada saat kita
yang benar. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan di siang hari yang indah ini Bapa, dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kami hingga saat ini untuk mendengar akan nasihat-Mu Tuhan. Jika kami datang, kami tahu bahwa tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menarik kami, tidak kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar semua doa-doa kami, tetapi karena dosa yang menghambat semua yang kami doakan kepada Bapa. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah semua dosa dan perbuatan kami, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa perbuatan, tutur kata kami atau tingkah laku kami yang menyakiti hati teman kami, saudara kami, sahabat kami, dan juga orang tua, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampuni semua yang kami lakukan Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang Maha Pengampun, yang bisa mengampuni kami karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bisa kami datang memohon akan berkat Tuhan pada hari Sabat yang indah ini Bapa. Aku terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan nasihat-Mu yang indah. Engkau memberikan kami nasihat pada hari Sabat yang indah ini, dan kami mengerti bahwa ketika kami berkomunikasi dengan Tuhan, kami percaya bahwa kami berkomunikasi dengan pemilik nafas kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan pada siang Sabat ini boleh menjadi pedoman bagi kami yang akan menuntun kami berjalan di jalan yang benar sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali datang. Tuhan Allah Bapa kami bertakwa dan keadaan sorga di saat kami akan pulang ke rumah kami masing-masingnya Bapa. Tetapi sebelum itu kami mintakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan dari jalan hingga tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Baik yang berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang menjaga kami hingga tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan kami boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan selalu ada bagi kami. Berdoa juga bagi jemaat buka yang telah mengizinkan kami dari perjuangan atau lain untuk melayani di tempat ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga dalam hasil pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, masalah mereka, beban mereka. Kami percaya Engkau mengetahui jauh lebih daripada kami. Oleh karena itu Tuhan, bantu mereka dalam melakukan segala aktivitas mereka, bantu mereka dalam menyelesaikan segala masalah mereka Tuhan. Dan inilah doa bersama kami Bapa, sempurnakan doa kami ini, karena kami berdoa yang berasal dalam Kristus kami berdoa. Amin.